Yang pertama, sejarah perkembangan agama di Eropa. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak diciptakan oleh masyarakat atau negara, melainkan suatu anugerah yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok keagamaan atau kepercayaan melalui hakikat manusia. Yang kedua, agama Islam di Eropa. Islam di Eropa sering menganalogikan Eropa Barat sebagai Kristen atau Yahudi Kristen, sedangkan Islam dipandang sebagai agama Oriental asing. Narasi ini tidak hanya meniadakan fakta bahwa ketiga agama monoteistik terbesar dan dibentuk di Timur Tengah, termasuk pengaruh bersejarah, ilmuwan, dan cendekiawan Islam pada pengembangan intelektual Eropa dan sejarah panjang Islam sebagai bagian dari Eropa sejarah, sehingga dalam pembahasan ini akan mengulas tentang catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Islam telah lama berada di Eropa. Yang ketiga, agama Islam di Eropa. Perjumpaan pertama Eropa dengan Islam telah terjadi lebih awal sebelum wilayah dunia Islam dari ini bertemu dengan Islam, dimulai pada saat jenderal dari dinasti Umayyah Tariq ibnu Ziyad melintasi Selat Gibraltar dengan pasukannya yang menaklukkan kerajaan Visigoth pada tahun 711 dan mulai mengembangkan peradaban Islam pertama di Eropa sejak 80 tahun wafatnya Nabi Muhammad. Kehadiran Islam di Spanyol berlangsung selama lebih dari 780 tahun. Selanjutnya yaitu agama Islam di Eropa. Keberadaan Muslim pada awal sejarah di Eropa tercatat pada saat berdirinya wilayah pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol, yang juga menjadi peradaban Islam pertama di Eropa. Al-Andalus merupakan nama dalam bahasa Arab yang diberikan kepada bangsa dan wilayah teritorial yang biasanya merujuk pada bangsa Moor di Iberia. Nama tersebut mendeskripsikan bagian dari semenanjung Iberia dan Septimania yang di bawah naungan pemerintahan masyarakat Islam yang ada pada periode antara tahun 711 sampai 1492. Al-Andalus sering disebut juga dengan Andalusia, namun penggunaan istilah itu ambigu karena nama Andalusia merujuk pada nama salah satu daerah administrasi negara modern Spanyol. Pada abad ke-11 Masehi, Al-Andalus juga mencakup bagian Afrika Utara dan membentuk entitas budaya tunggal, dan pemerintahan Al-Andalus telah menjadi awal dari masa kegemilangan negara Muslim Eropa. Setelah penaklukan Muslim atas Spanyol, Al-Andalus dibagi menjadi 5 daerah administrasi yang meliputi beberapa wilayah antara lain Andalusia, Galicia, dan Portugal, Castile dan Leon. Pada tahun 711 sampai 750, Emirat Cordoba pada tahun 750 sampai 929, Khalifah Cordoba pada tahun 929 sampai 1031, dan Kerajaan Khalifah Taifa Cordoba. Peraturan di bawah pemerintahan dan kerajaan ini dilihat sebagai perkembangan dalam pertukaran budaya atau cultural exchange dan koeksistensi damai antara Muslim, Kristen, dan Yahudi, atau yang dikenal dengan konvivensia. Di bawah kekhalifahan Cordoba, Al-Andalus telah menjadi pusat perbelanjaan dan kota Cordoba menjadi salah satu pusat budaya dan ekonomi terkemuka. Memasuki abad ke-11 menjadi fase di mana peradaban Islam di Sisilia memasuki masa keruntuhannya dengan disebabkan oleh peperangan terbuka antara Amir Khalid dari Palermo dengan Zirid dari Tunisia, konflik internal Muslim dengan bertahannya Muslim beserta dengan kebudayaannya, sehingga pengaruh Islam dalam hal keilmuan dan pembelajaran masih berpengaruh. Bukan hanya itu, tetapi juga tetap mengembangkan budaya Kristen sampai Islam. Dari segi kultural,
Sisilia di masa pemerintahan Muslim adalah tempat kelahiran budaya hibrid yang unik, hasil dari percampuran barbar Arab dan Normandia, Muslim dan Kristen. Berbagai kekhasan lokal dari bahasa Arab dikembangkan di sana. Perkembangan umat Islam di Amerika Serikat secara kuantitas terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penelitian mengenai prediksi populasi Muslim di Amerika Serikat, mereka memprediksi sebelum tahun 2040 Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen di Amerika Serikat. Lembaga ini juga memperkirakan ada sekitar 3,3 juta Muslim dari segala usia yang tinggal di Amerika Serikat pada 2015. Ini berarti bahwa umat Islam terdiri sekitar 1% dari total penduduk Amerika Serikat, dan angka ini akan berlipat pada tahun 2050. Pada periode 2001 sampai 2014 jumlah masyarakat Muslim di Amerika Serikat meningkat. Terdapat beberapa negara bagian yang populasi Muslimnya 2 atau 3 kali lebih banyak dari rata per kapita usia dewasa nasional. Negara bagian tersebut, misalnya New Jersey, mengaku melihat pertumbuhan Muslim di Amerika Serikat cukup stabil sejak 2007. Selain itu, mereka juga memprediksi pertumbuhan populasi Muslim cukup pesat, lebih cepat daripada pertumbuhan populasi Hindu dan jauh lebih cepat dari populasi Yahudi dalam beberapa dekade mendatang. Diperkirakan Islam menjadi agama terbesar kedua setelah agama Kristen sebelum tahun 2040. Sementara pada tahun 2050 prediksi populasi Muslim mencapai 8,1 juta orang atau 2,1%. Yang selanjutnya, Islam di Amerika Serikat juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam membangun serikat dan organisasi. Komunitas Islam di Amerika tidaklah hanya terdiri dari para imigran Muslim, melainkan juga Muslim yang dilahirkan di Amerika. Di antaranya adalah yang pertama, The Council on American Islamic Relations atau CAIR. The Council on American Islamic Relations atau CAIR adalah organisasi Amerika Muslim terbesar dengan pusat yang bertempat di Capitol Hill, Washington DC. CAIR diciptakan sebagai organisasi yang menentang stereotip negatif tentang Islam dan Muslim. CAIR adalah sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyediakan perspektif Islam tentang isu-isu yang penting bagi publik Amerika. Yang kedua, The Federation of Islamic Medical Association atau FIMA. Federasi Asosiasi Kedokteran Islam atau FIMA adalah sebuah organisasi yang terdiri dari 29 himpunan medis Islam dan 17 anggota asosiasi di seluruh dunia, yang mewakili sekitar 50.000 Muslim profesional medis dan kesehatan. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 31 Desember 1981. FIMA didirikan di Indiana secara resmi pada 18 Januari 1982. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhannya yang begitu cepat. Di benua Eropa, tipe pertama, beberapa negara mengakui secara resmi komunitas-komunitas religius. Yang ketiga, Muslim Student Association atau MSA. Muslim Student Association atau MSA atau Himpunan Mahasiswa Islam dari Amerika Utara dan Kanada merupakan sebuah organisasi non-profit yang visi dan misinya adalah untuk melayani jutaan siswa, seperti memfasilitasi relasi atau networking, mendidik dan memberdayakan mahasiswa untuk menjadi warga masyarakat esok yang cerdas. MSA memberikan siswa Muslim informasi, pelatihan kepemimpinan, dan layanan lainnya. Tipe kedua adalah keberadaan satu agama resmi negara yang di dalamnya konstitusi menghormati kebebasan beragama dan hak agama-agama lain untuk diperlakukan sama. Ini yang terjadi, misalnya di Denmark, Swedia, dan Inggris. Tipe ketiga adalah perlakuan istimewa resmi terhadap satu komunitas religius. Ini terjadi di Yunani dan biasanya disebut dengan istilah konvensionalisme. Benua Amerika. Perkembangan Islam dan kekuasaannya mengalami perkembangan dengan cepat, disebabkan dua faktor. Pertama, Imperium Persia pada masa-masa terakhir senantiasa dilanda perpecahan. Kedatangan kekuasaan Islam tidak mencampuri sedikit pun keyakinan keagamaan penduduk dan pernah memaksakan agama Islam untuk dianut. Kedua, Imperium Roma itu bertindak memaksakan aliran resmi dari agama Kristen itu kepada aliran-aliran tidak resmi. Menurut Harun Yahya, jumlah umat Islam di dunia mengalami peningkatan kuantitas secara signifikan.
Angka statistik tahun 1973 menunjukkan bahwa jumlahnya hanya sekitar 500 juta. 20 tahun kemudian sudah mencapai 1,5 miliar.